Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada. Sambil istirahat di Sunbread di samping RSUD, saya ingin menjawab curhatan beberapa orang. Salah satunya ada seorang emak-emak curhat kepada saya, Pak Ustadz, anak saya ini susah diatur, bandel, malas sekolah, melawan orang tua, termasuk saya sebagai ibunya. Saya harus bagaimana nih Pak? Suami saya jauh, kadang saya telepon cuek saja. Apakah saya harus meninggalkan anak dan suami saya Pak? Saya sudah tidak kuat lagi. Ketika saya meninggalkan anak saya kok saya lihat kasihan, ketika anak saya bawa suami saya tidak mengizinkan. Lalu apa Pak yang harus saya lakukan? Saya sebenarnya hidup ini sepertinya sudah putus asa. Ke atas curhatan itu saya ingin berikan jawaban atau pencerahan. Yang pertama, suami istri memiliki tanggung jawab yang sama untuk membesarkan dan membimbing anaknya. Jadi tidak boleh hanya tanggung jawab istri saja, tidak boleh juga hanya tanggung jawab suami saja. Hanya saja berbagi tugas. Kalau suami mencari nafkah, tentu istri yang di rumah, maka istrilah yang harus lebih fokus. Ya, jangan sampai kita pihak laki perempuan selalu menyalahkan suami tidak bisa membimbing karena suami berada di luar untuk mencari nafkah. Begitu juga sebaliknya. Seorang suami seperti apapun sibuknya mencari uang, baik pulang setiap hari maupun tidak pulang, tetap kewajiban itu tidak boleh putus, walaupun sebenarnya yang di rumah itu adalah istrinya. Kan membimbing anak tidak harus ketemu langsung, bisa pakai telepon, bisa ngomong langsung, atau menggunakan orang lain, atau mempercayakan sepenuhnya kepada istri. Ini sebab banyak juga suami ini tidak membimbing langsung, istrinya yang membimbing. Istri sudah mati-matian siang malam membina anak, anak degil juga, itu suami masih menyalahkan juga istrinya. Itulah yang kadang-kadang membuat istri itu stres, ya serba salah, dididik salah, tidak didik salah. Tapi oke lah, atas menjawab curhatan itu, yang pertama, karena yang curhat ini adalah sang ibu, saya ingin jelaskan pertama ya, bahwa seperti apapun kondisi anak, orang tua tidak boleh putus asa membimbingnya. Mau degil, mau baik, mau tak baik, mau maaf, andaikan anak kurang ajar, bahkan pindah agama sekalipun misalnya, selama anak itu belum balik, maka kewajiban orang tua untuk membimbingnya tanpa putus asa. Ingat ya, tidak boleh putus asa dengan alasan apapun. Jadi kata kuncinya harus sabar. Dan sabar ini memiliki derajat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berdampingan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah sudah tegaskan, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi ketika ada masalah pada anak, ya kita sabar ya, karena itu kita memiliki derajat yang paling tinggi ya, itu sabar. Kemudian yang kedua ya, sebenarnya anak ini bagaimana kita juga, orang tua juga. Jadi intinya ketika kita memiliki anak yang tidak baik, jangan buru-buru menyalahkan anak. Siapa tahu ibunya yang salah, siapa tahu ayahnya yang salah, sehingga anak kok bisa menjadi tidak baik ya. Salah satu kadang-kadang kesalahan itu antara suami dengan istri tidak kompak mendidik anak, walaupun sama-sama baik. Contoh ya, ibunya menginginkan anaknya sekolah SMA, ayahnya menginginkan sekolah anak itu SMK. Itu kan sama-sama baik tuh, maksud bapaknya baik, maksud ibunya baik. Tapi ternyata walaupun memiliki maksud yang baik, kalau mendidiknya tidak kompak, justru anak itu akan tidak baik, dia akan kontradiksi. Apalagi salah satu pihak yang tidak baik, misalnya ibunya menginginkan anak itu ya katakanlah bisnis yang baik-baik, sementara bapaknya tak penting bisnis yang baik, yang penting menghasilkan uang, halal haram hantam habis-habisan. Nah itu lebih lagi anak.
biasanya anak degil itu, kata orang Melayu ya, anak tidak baik itu banyak penyebabnya. Satu, karena faktor orang tua, lingkungan bapak ibu ya. Yang kedua, bisa faktor lingkungan masyarakat, kiri kanan, tetangga. Kemudian yang ketiga, faktor pendidikan, ada yang salah dalam pendidikan. Tapi kalau misalnya orang tua sudah baik, lingkungan sudah baik, sekolah sudah baik, perkara anak itu tidak baik juga, berarti anak itu belum mendapat hidayah atau orang tuanya sedang menghadapi ujian. Jadi tidak perlu galau terlalu berlebihan. Jadi yang kedua caranya ya, bagi orang tua, yaitu pastikan menjadi orang tua yang baik agar anaknya menjadi baik. Kita kan masih ingat ya istilah pepatah zaman dulu ya, apa katanya? Ya, kalau buah durian tidak mungkin pula akan jatuh di bawah pohon mangga. Kalau buah mangga tidak mungkin pula akan jatuh di bawah pohon durian, dengan catatan tidak digondol maling, dengan catatan tidak diambil hewan. Apa maksudnya? Bisa saja bapaknya tidak baik, anak menjadi baik. Begitu juga sebaliknya, bisa saja bapaknya baik, anak menjadi tidak baik. Kalau anak itu ada pengaruh, bisa pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana sih cara mendidik anak yang baik itu? Ya, ini kata kuncinya sebenarnya di ibu. Ya, makanya saya mohon maaf ya kepada mak-mak, pada para majelis taklim yang saya sering mengatakan ibu. Ya, kenapa? Ya karena ibulah sebenarnya yang betul-betul bisa mencintai anaknya. Ibulah sebenarnya yang benar-benar bisa menjadikan anak itu nurut seharusnya. Kenapa? Karena ibu ini sosok yang memiliki inspiratif tersendiri bagi anak. Ya, kita memiliki 4 contoh nabi ya. Yang pertama Nabi Nuh. Kita ingat Nabi Nuh itu 2 anaknya kafir. Kenapa jawabannya? Karena istri Nabi Nuh kafir. Bayangkan, bapaknya nabi, istrinya kafir, anak jadi kafir. Siapa nabi yang bisa kita berikan contoh? Nabi Lut. Nabi Lut ini ya anaknya banyak, kalau tak salah 5 ya. Kenapa anak Nabi Nuh menjadi kafir? Ya karena istri Nabi Lut itu kafir. Jadi Nabi Lut ini anaknya kafir semua. Kenapa? Karena istri Nabi Lut kafir. Ada contoh lagi, Nabi Musa. Nabi Musa ini kan anak Imron sebenarnya, karena pada waktu kecil seorang raja Fir'aun bermimpi ada yang ingin mengambil kerajaannya bayi laki-laki, maka semua bayi laki-laki dibunuh atau ada yang dihanyutkan di sungai Nil. Ditangkap yang namanya Asia sambil menyuci itu ya, Asia itu ya. Nah, Asia ini ternyata istri Fir'aun. Asia ini orang baik, orang beriman. Diasuhlah di istana raja ya. Fir'aunnya kafir, Fir'aunnya tak baik, tetapi diasuh oleh ibu angkatnya bernama Asia yang istri Fir'aun. Nabi Musa menjadi orang baik. Jadi ternyata kata kuncinya anak ini bagaimana kata ibu. Ada juga yang lain. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Sahabatku, saudaraku, tahu nggak dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ini bapaknya Azar. Tahu Azar? Azar ini orang kafir, tukang buat patung. Bahkan patung yang besar-besar, yang bagus-bagus, diraja serahkan kepada Raja Namrud, minta sahkan jadi Tuhan. Ternyata Nabi Ibrahim ini bapaknya tukang buat Tuhan, Azar itu. Lalu kenapa Nabi Ibrahim menjadi orang baik-baik? Karena diasuh oleh ibunya yang bernama Abiuna beriman. Nah, dari 4 nabi itu ingat ya, istri Nabi Nuh kafir, istri Nabi Lut kafir. Apa hasilnya? Anak kafir semua. Kita lihat, Nabi Musa ibunya baik, Nabi Ibrahim ibunya baik. Apa hasilnya? Anaknya jadi baik. Jadi kepada para mak-mak, kepada para ibu, tak usah terlalu galau punya suami yang tak baik, tak usah terlalu galau punya suami bajingan. Kalau ibunya baik, insya Allah anak baik. Ini yang jadi masalah ini. Sudahlah bapaknya bajingan, ibu setan juga. Ini yang jadi masalah.
Mohon maaf ya. Jadi intinya kepada ibu, tenang saja, sabar saja, seperti apapun kondisi anakmu. Yang penting ibu tidak usah putus asa, terus berdoa, sabar, teruslah bimbing anakmu sampai ajal menjemput nanti. Oke, jelas ibu-ibu ya? Insya Allah paham semua. Kemudian yang terakhir ya, yang harus kita pahami, anak ini kan kadang-kadang mana ya, ada juga waktunya dia baik. Namanya dunia ya, begini dunia ini. Di dunia ini tidak ada satupun anak yang tak baik. Saya ulangi ya, di dunia ini tidak ada satupun orang yang baik. Yang ada itu sedang baik atau terlihat baik. Tidak ada satupun di dunia ini orang yang jahat. Yang ada itu sedang jahat atau terlihat jahat. Ini dunia. Dunia ini kan bisa berubah-berubah. Dunia ini bisa sewaktu-waktu bisa berubah. Hari ini anak kita baik, belum tentu suatu saat menjadi baik. Hari ini anak kita tidak baik, belum tentu juga suatu saat anak kita itu tidak baik selamanya, kan? Wahai para mak-mak atau para ibu ya, coba kita renung-renung sekarang yang menjadi orang tua ya, yang mungkin kita hari ini hati sakit gara-gara anak kita. Nah sekarang kita coba balik kampung, kalau kita yang di kota ya, atau kita ingat-ingat lagi saudara kita, teman-teman kita yang ada di kampung halaman, yang sudah jadi sukses. Mungkin ada yang jadi ustadz, ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi lurah, ada yang jadi wali nagari, mungkin ada yang pula jadi anggota DPR, ada yang menjadi orang penting, bahkan tokoh di kampung halamannya. Sekarang coba kita ingat-ingat lagi masa lalunya. Itu kan kawan-kawan kita juga tuh, teman-teman sekolah. Coba lihat, kadang-kadang yang jadi orang hebat yang di kampung kita itu, yang dulu orangnya ya Allah maling mangga, ribut, suka minggat, sering kena hukum guru ya. Kadang kita benci betul dengan dia, selalu ganggu orang lain. Justru dia kan yang menjadi orang hebat di kampung halaman. Betul tidak? Coba kita renung-renung lagi, yang dulu teman-teman kita, saudara kita, yang ranking sekolahnya bagus, guru sayang betul dengan dia. Kalau anak misalnya David, sedikit-sedikit guru tuh David karena pintar. Sementara kita yang nakal, yang tak memiliki prestasi apapun, tidak dilirik guru. Nah, coba kita bayangkan sekarang, jadi apa yang ranking-ranking itu? Jadi apa yang juara kelas dulu? Kadang-kadang banyak juga yang jadi hantu sekalipun. Tetapi orang yang dulu nakal, suka maling mangga, mengganggu orang lain, kelahi, malas sekolah, suka minggat, justru dia yang sekarang menjadikan orang yang bermanfaat, kepada orang lain, kan? Dari pelajaran ini, teman-temanku, khusus kepada yang sudahlah, anak ini suatu saat bisa berubah. Kan teman-teman kita begitu juga dulu. Terlalu banyak dulu yang membuat kesal guru, membuat kesal orang tua, membuat kesal tetangga. Justru sekarang yang menjadi orang baik, kan? Yang dulu orang baik-baik, sekarang malah tidak baik, kan? Jadi kita tidak usah putus asa, karena semua bisa berubah ya. Biasa, tenang aja, anak ini suatu saat ada baiknya juga. Saudaraku, kan banyak bukti yang dulu di usia 25 tahun ke bawah, orang tuh bajingan, narapidana, mantan narkoba, bahkan mungkin ada yang jadi pembunuh, tidak sholat, tidak pernah puasa, jauh dari Allah. Justru di atas 40 tahun dialah pula yang baik, tidak suka main wanita, tidak suka judi, tidak suka mabuk-mabukan, rajin ke masjid, sholat 5 waktunya luar biasa, rajin puasa, baik kali dengan orang, walaupun tatonya banyak, karena punya masa lalu.
Artinya apa? Nggak usah terlalu bersedih. Kita punya punya anak yang tidak baik. Di samping itu juga sahabatku, ya kita ini juga mana ya? Sudahlah. Tugas orang tua ini kan hanya memaksimalkan ikhtiar. Semua ketentuan agama kita ikuti. Ajarkan sholat, bina agama, sekolahkan dia, penuhi nafkahnya, jangan suka marah-marah. Perkara anak baik tidak baik kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat Nabi Muhammad saja tidak bisa mengislamkan Abu Thalib. Nabi Muhammad saja tidak bisa memberikan hidayah. Nabi Muhammad saja tidak bisa memastikan orang itu bisa baik atau tidak, apalagi kita yang bukan Nabi. Di samping itu juga ya, kepada kita semua ya, mungkin bagian dari takdir juga. Kalau ayam ini bertelur 5, kan tak mungkin jadi semua. Ada juga lah yang busuk. Jadi kalau kita nih punya anak ini ada yang busuk, ya wajar-wajar saja lah. Ini kan ujian kita bagi orang tua. Tapi ingat, jangan pernah membanding-bandingkan anak walaupun anak itu tidak baik. Misalnya kita punya anak 3, ada anak paling nakal, misalnya kau ini kurang ajar nak, kau ini tak betul, coba lihat abangmu yang baik. Itu tidak boleh. Jadi seperti apapun kondisi anak, selain sabar, tidak boleh banding-bandingkan anak. Mengapa? Banyak bukti yang menunjukkan, banyak fakta yang terjadi di sekitar kehidupan kita. Ingat, kita sebagai orang tua, betul kita bangga punya anak sukses, kita bangga punya anak baik. Anak kita pintar, cerdas, sarjana S2, berpangkat tinggi, sehingga bisa jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu di rantauan. Itu kan kadang-kadang kebanggaan kita. Coba di masa tua kita, siapa yang akan mengurus kita? Banyak juga bukti. Yang akan menemani kita justru mereka dulu yang tidak sekolah kan, yang tidak mau sekolah, minggat, nakal. Justru dialah yang orang yang mau menemani kita, walaupun kadang-kadang kita sakit hati dibuatnya. Anak yang kita benci itulah yang menyuapi kita di masa tuanya. Anak yang kita benci itulah yang kadang-kadang mau memandikan kita. Anak yang kita benci itulah yang mau menemani kita ke rumah sakit, yang mau mijit kita, yang mau ngurus kita, menemani kita tidur, menemani kita kemanapun, walaupun dia juga hidupnya susah, karena memang nasibnya tidak beruntung. Anak yang hebat-hebat kemana? Sibuk ngurus pekerjaan, sibuk ngurus anak, sibuk dengan jawatan, lupa orang tua, takut dengan istri, demi anak lupa orang tua, demi mengejar karir lupa orang tuanya. Kemana mereka itu? Disuruh pulang banyak sekali alasan. Baru mati ibunya dia baru pulang dia. Apa sahabatku? Sudahlah, nggak usah terlalu galau, santai saja dalam hidup ini ya. Yang penting kita tenang, tidak boleh putus asa mendidik anak itu. Khusus kepada yang curhat, jangan pernah meninggalkan anak dalam kondisi apapun, karena itu ibu yang durhaka. Jangan pernah meninggalkan suami dengan alasan tak sanggup mengurus anak, karena itu ibu yang bukan sejati. Ibu sejati rela membela anak, rela melindungi anak seperti apapun kondisinya. Anak baik tidak baik, anak soleh tidak soleh, ibu tetaplah ibu. Ibu selalu memberi, tidak pernah berharap kembali. Itulah ibu yang sejati. Kalau ibu sayang dengan anak karena anaknya baik, bukan ibu yang sejati namanya. Kalau ibu yang sejati itu apapun kondisi anak, tetap sabar dan selalu memberi. Saya kira itu kepada yang curhat ya, sabar saja. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.